Viral personel TNI masuk kampus. Ada beberapa TNI menanyakan yang tidak kepada mahasiswa. Dia menanyakan bagaimana tema diskusi, kemudian menanyakan berapa anggotanya. Hal itulah memang menimbulkan rasa kekhawatiran di peserta-peserta datang. TNI di kampus itu kan, itu masalahnya dibesar-besarkan aja. TNI, Polri punya tempatnya, kekuatan-kekuatan ormas ada tempatnya, parpol ada tempatnya, kekuatan civil society ada tempatnya. Yang diperlukan sekarang ini adalah kepastian sistem. Isu demokrasi kita ini, satu sisi kita merasa terancam atau merasa terganggu dengan ide munculnya TNI masuk ke wilayah sipil, ya. Tapi pada yang sama, dalam kurun waktu yang cukup panjang, kita juga tidak cukup bisa membuktikan bahwa demokrasi kita terkonsolidasi. Buya, Maya apa kita? Bahas apa kita hari ini? Undang-undang TNI juga lagi rame tuh, isu dui fungsi segala macam kayak gitu kan. Undang-undang TNI yang terbaru ya, karena sudah disahkan. Nomornya belum ada Buya. Saya cari-cari itu Undang-Undang TNI yang baru ini nomor berapa? Baru disebutkan Undang-Undang Revisi 34 tahun 2004 tentang TNI. Iya. Sebenarnya isinya itu memang adalah salah satunya perluasan peran TNI. bagi perwira TNI aktif untuk masuk ke fungsi-fungsi sipil. Yang ini diperluaslah ke beberapa ranah baru gitu ya. Dan beberapa poin lain yang terus didiskusikan ya oleh ya masyarakat sipil salah satunya gitu. Isu dui fungsi juga akhirnya menjadi salah satu hal baru yang muncul lagi. Dulu kita membahasnya ketika era 98 menolak dui fungsi ABRI ya. Kalau dulu kan dui fungsi ABRI karena dulu namanya masih ABRI ya. Iya. Bukan TNI gitu. Nah, oke lah, itu sesuatu yang tetap bisa diterima dalam konteks bahwa ya mestinya TNI itu memang adalah organisasi yang profesional, yang modern, yang itu memang cukup menjalankan fungsi-fungsi pertahanan gitu ya. Bahwa kemudian dalam keadaan tertentu dia diturunkan untuk menjalankan tugas-tugas sipil, yaitu dimanapun begitu juga praktek. Cuma dalam kasus Indonesia, kelompok militer ini kan juga kelompok politik Bu ya. Iya. Ya, yang sejarahnya juga berpolitik gitu loh. Nah ini yang sebenarnya merisaukan dari sudut pandang demokrasi. Tapi Buya punya hal baru apa yang bisa diintrodusir? Yang ini mungkin menambahkan dari kerisauan masyarakat selama ini soal undang-undang TNI yang baru. Iya, jadi menurut saya sih ya, kalau saya memandangnya kita jangan terjebak pada istilah teknis dui fungsinya. Walaupun ya itu mengandung sebuah memori tertentu ya, karena ada sebuah fase sejarah perjalanan politik modern kita, begitu besar peran politik TNI melalui apa yang kita sebut secara terlembaga dui fungsi itu gitu kan. Ini kan sebetulnya dui fungsi ini dulu ada bahkan sebelum ada Orde Baru ya kan. Itu kan hasil dari dekret presiden tahun 59 gitu kan. Karena hasil pemilu 55 yang kita sebut sering menjadi demokrasi kebablasan parlementer, ditandai dengan pergantian kabinet segala macam itu kan karena ada problem stabilitas kayak gitu-gitu. Dekret itu kan sebetulnya untuk mengakhiri ya instabilitas itu ya. Dan TNI di situ secara lebih resmi menjadi bagian dari organ politik yang ada dalam parlemen. Apa yang kita sebut dengan menjadi fraksi ABRI itu gitu kan. Ya sedikit tapi dia kan punya senjata gitu kan. Jumlahnya kan cuma sekitar 75 orang kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat. Tapi kan belakangan kita juga tahu bahwa Pak Nas sebagai penggagas atau sebagai konseptor dari konsep dui fungsi itu juga kan kecewa dengan pelaksanaannya setelah Orde Baru karena bias pada kepentingan kekuasaan yang mengerucut pada figur presiden kayak gitu-gitu. Sampai untuk kurun waktu yang lama. Dan waktu itu ABRI menjadi salah satu penopang kekuasaannya. Iya, jadi memori kita belum hilang dari itu semua, dari ingatan bahwa
ini adalah ancaman serius terhadap demokrasi karena kan menjadi apa namanya, artinya demokrasi tidak akan tumbuh karena semuanya dibayang-bayangi kekuatan yang bersifat militeristik kayak gitu. Dan ini yang kemudian ditakutkan banyak orang. Ya. Saya menangkapnya tadi poin Buya bagus juga, hari ini anak-anak muda juga tetap lantang menolak duifungsi gitu ya. Sesuatu yang kita ngomongnya itu sebagai aktivis 98 waktu itu. Iya. Nah sekarang anak-anak muda yang menolak itu juga bicara mengenai duifungsi. Meskipun mereka nggak mengalami. Iya. Artinya mereka punya kesadaran ya yang cukup gitu. Nah yang sekarang kemudian sedikit demi sedikit terbukti itu kan ketika misalnya diskusi di UI, diskusi di Didatangi tentara. salah satu tentara gitu ya, yang itu dianggap sebagai bagian dari bentuk intimidasi. Yang ngapain tentara masuk ke kampus gitu? Kan memang tentara itu tugasnya tidak ke situ kan. Tentara itu ya di barak, jaga pertahanan gitu. Dan memang perspektifnya kan melihat ancaman negara itu dari luar, bukan dari orang-orang Indonesia sendiri, bukan dari bangsanya sendiri. Itu kan konsep teritori yang salah kan selama Orde Baru itu gitu, karena melihat masyarakat sebagai musuh negara. Makanya yang diperkuat kekuasaan politik teritorialnya gitu. Angkatan darat lah yang kemudian lebih powerful kan sampai hari ini. Iya. Nah, di statement Buya tadi, Buya menyampaikan sesuatu yang menarik, militerisme gitu ya. Alih-alih sebenarnya kita menggunakan istilah duifungsi. Karena duifungsi itu memang istilah yang lebih teknis ya. Nah, kalau militerisme ini Buya, apa yang bisa dijelaskan? Apa gejala yang muncul dari ya situasi baru kita hari ini ketika militer mendapatkan panggung yang lebih besar? Sebetulnya kan frasa militerisme itu adalah ungkapan yang lebih terbuka ya untuk mengatakan sebetulnya otoriter gitu, otoritarianisme kayak gitu. Jadi tidak ada negara yang mempunyai fungsi melakukan pengelolaan kekuasaan secara otoriter kalau tidak di-backup oleh militer yang kuat kan gitu. Jadi istilah militerisme itu tidak merujuk pada lembaga institusinya, tapi sebuah praktek politik ya yang bersifat otoritarian kayak gitu. Simbolismenya ada pada militer gitu, iya kan. Jadi misalnya di zaman Orde Baru kan dari segi jumlah cuma 75 dari 450 anggota dewan, iya kan. Artinya tidak banyak, tetapi karena simbolisme kekuatan militer segala macam, 75 itu berpengaruh, apalagi di backup oleh Golkar kan pada saat itu segala macam. Nah, jadi poin saya adalah kerisauan kita tentang kembalinya elemen otoritarianisme yang simbolismenya ada pada militer tadi itu bukan berarti semuanya harus militer, bukan itu poinnya, ya kan? Bukan itu poinnya. Poinnya adalah impian kita tentang demokrasi merasa terancam karena ada peran-peran seperti ini, ya kan? Kan corak kekuasaan yang bersifat otoritarian tidak selalu dilakukan oleh tentara kan, bisa juga pensiunan tentara atau sipil sama sekali, ya kan? Karena dia mengabaikan aspek hak-hak sipil, misalnya hak demokrasi dan seterusnya. Jadi narasi besarnya adalah soal demokrasi dan otoritarianisme, gitu kan? Sekarang ini kan tidak ada fraksi TNI di dalam parlemen, tidak ada, dihapus. Pas reformasi. Karena itu teman-teman atau beberapa orang membela bahwa kita tidak melakukan duifungsi. Bahkan beberapa tentara yang kita libatkan itu kan sebagian mereka juga sudah tidak aktif gitu kan. Hanya beberapa saja yang masih aktif kayak gitu-gitu. Ini kan menjadi semacam alibi yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa tidak ada duifungsi. Iya, meskipun ada beberapa
pemikir ya Iya. dari latar belakang tentara yang juga tetap risau dengan Iya. revisi Undang-Undang TNI ya, misalnya Agus Wijoyo ya. Iya. Ini kan salah satu pemikir dari latar belakang tentara yang justru ingin mengembalikan atau mendorong tentara itu profesional, Iya. Iya. tentara itu modern. Begitu juga dengan Pak SBY juga memberikan beberapa catatannya. Iya kan reformasi TNI itu salah satu penggagasnya Pak SBY. Iya, betul. Termasuk membenahi yayasan militer ya, Iya. Iya. yang waktu itu banyak jadi vehicles bagi elit militer untuk mendapatkan sumber daya ekonomi gitu, ya, mengakses sumber daya ekonomi, meskipun perusahaan-perusahaannya sebenarnya perusahaan-perusahaan yang nggak profitable. Iya, gitu. Nah, jadi ya menurut saya kalau dalam keadaan normal dalam sebuah sistem demokrasi dimanapun ya TNI itu kan adanya untuk alat pertahanan negara, ya kan, pertahanan negara ada di sana. Tujuan besar itulah dari semangat reformasi TNI waktu itu kan, agar dia kembali ke ranah aslinya sebagai alat pertahanan negara gitu kan. Lalu polisi dia tidak menjadi bagian TNI karena dia urusannya adalah keamanan, apa namanya? Ya keamanan ya, menyangkut security dan seterusnya. Karena itu dia tidak menjadi bagian dari TNI kayak gitu. Nah, apa yang dilakukan itu sudah benar karena dia menggunakan logika demokrasi yang berbasis sivil gitu kan, berbasis sipil. Nah, pertanyaannya adalah representasi sipil yang paling terlembaga, yang paling resmi itu kan partai. Partai politik. Partai politik. Pertanyaannya adalah apakah demokrasi kita cukup dikawal, cukup serius oleh partai-partai itu? Atau dia sudah menjadi bagian dari problem demokrasi? Iya kan? Karena itu ini dua-duanya jadi soal. Iya. Kita ingin mengatakan partai harus menjadi representasi rakyat. Prakteknya dia adalah sebuah lembaga yang paling tidak dipercaya oleh rakyat menurut penelitian. Kurang dari 45% dibanding institusi negara yang lain. Ini hasil penelitian ya dari beberapa lembaga survei gitu kan. Ya, meskipun agak complicated ya Bu ya. Karena salah satu lembaga yang dipercaya, yang paling dipercaya kan presiden. Tapi presiden di Indonesia ini kan ya juga representasi dari partai politik kan. Dia representasi dari partai politik, bahkan yang punya partai politik. Jadi cukup complicated kan. Jadi, komplikasinya begitu rupa ya tentang isu demokrasi kita ini. Satu sisi kita merasa terancam atau merasa terganggu dengan ide munculnya TNI masuk ke wilayah sipil ya. Tapi pada yang sama dalam kurun waktu yang cukup panjang kita juga tidak cukup bisa membuktikan bahwa demokrasi kita terkonsolidasi. Ya. Iya kan? Jadi ini adalah kita harus melakukan semacam review secara menyeluruh gitu, secara lebih komprehensif, dan ini membutuhkan keterlibatan kaum terdidik ya, orang-orang yang bisa berpikir detail ya, saintifik untuk menyelamatkan demokrasi ini dari godaan-godaan kekuasaan yang sifatnya sesaat, ya kan? Fenomena seperti ini kan terjadi pada era Prabowo terpilih sebagai presiden, ya kan? Dan itu ada batas waktunya sampai 5 tahun, entah 5 tahun berikutnya masih jadi presiden atau enggak. Tapi PAN sudah membuat pernyataan tuh akan mendukung Prabowo sebagai capres. Iya, itu kan jadi menjadi 2029. jadi semacam kayak manuver politik, nggak ada hubungannya dengan demokrasi gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi apa namanya, tentu saja tetap kita harus kritisi fenomena ini karena dia bagaimanapun mengundang ingatan kita tentang peran militer yang masuk terlalu dalam ke wilayah sipil gitu kan. Tentu para penggagas atau mereka yang ada di balik ide ini punya alasan ya, bahwa jenderal kita masih usianya pada muda ya kan. Mereka punya kecakapan, terdidik segala macam, dan waktu mereka cukup segala macam. Kenapa nggak kita manfaatkan untuk masuk ke wilayah sipil kayak gitu-gitu kan? Pembenaran yang coba mereka lakukan kayak gitu. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya kompetensinya tidak di situ. Iya. Misalnya program makan bergizi gratis ya. Iya. Itu kan juga
Iya, iya. Desain Iya. sedemikian rupa sehingga unsur TNI bisa terlibat. Iya, iya. Dan jangan lupa juga bahwa presiden kita itu kan backgroundnya sepenuhnya militer, ya kan. Ya ada banyak militer, ya kan. Ada banyak pensiunan jenderal segala macam. Tapi Prabowo itu kan sepertinya memang mindsetnya itu adalah militer betul gitu kan. Cara dia berpikir dan seterusnya. Ini bukan soal baik dan buruk ya, tapi soal apakah cara berpikir seperti ini punya kompatibel nggak dengan sistem demokrasi yang mau kita bangun, gitu kan? Tidak bisa dong kecintaan terhadap negeri ini, terhadap rakyat ini semata-mata menggunakan logika pertahanan misalnya ya, logika yang bersifat militer kayak gitu-gitu, nggak bisa karena kan ya tidak kompatibel. Yang diperlukan sekarang ini adalah kemampuan penguasa untuk melakukan dialog dengan kaum civil society ya, yang terdidik, yang memang mereka mencintai negeri ini dan tidak punya kepentingan lain kecuali ingin membangun demokrasi yang lebih sehat. Kayak gitu-gitu. Buya, tadi poin menarik soal pemerintahan sipil, tapi komitmennya terhadap demokrasi itu rendah. Yang ini membuka jalan bagi ya naiknya akses militer sebagai institusi ke ranah sipil. Iya. Yang itu tercermin di dalam revisi Undang-Undang TNI. Kalau di berbagai publikasi yang sudah publik baca ya ini kan juga undang-undang yang dimaui oleh Prabowo gitu ya, diubah, diberikan lebih banyak akses gitu ya, karena mungkin selama periode pasca reformasi kan polisi yang mendapatkan privilege ya sangat besar ya, karena menjalankan fungsi keamanan di mana ternyata di sini sebagai sebuah fungsi berlimpah gitu ya, akses mereka terhadap Untuk berburu cuan. ya terhadap sumber daya ekonomi bahkan kemudian sumber daya politik. Iya. Kita tahu kemarin Sespim Polri ya di dalam sebuah programnya juga ketemu Pak Jokowi juga kan Iya. di Solo gitu ya, sebagai ini kan merefleksikan bagaimana institusi polisi dan perangkatnya itu punya privilege juga dalam politik gitu ya, dalam dunia politik gitu ya. Kenapa? Pertanyaannya Buya, partai politik, aktor-aktor demokrasi, kalau kita mau mengkategorikan mereka adalah aktor demokrasi gitu ya, karena mereka ada di tubuh partai politik, mereka menjadi bagian dari institusi partai politik, bahkan menjadi representasi partai politik entah di DPR, di eksekutif dan lain-lain. Itu semakin kesini semakin mengalami erosi dalam tadi keyakinannya dan komitmennya terhadap demokrasi. Yang itu membuat misalnya undang-undang juga dibikin gitu ya dengan cara yang simsalabim ya, dalam beberapa malam sudah selesai, mengabaikan aspek partisipasi, masukan dari publik, segala macam. Mereka ini kan pemerintahan sipil yang lahir dari ya produk ritual demokrasi yang namanya pemilu gitu. Iya, mereka adalah produk dari ritual demokrasi, bukan demokrasi. Namanya ritual kan, mekanistik gitu kan. Sebetulnya, ya kalau kita merujuk pada hasil penelitian ya dari sejumlah lembaga survei, yang saya tadi sebut tadi itu, salah satu lembaga negara yang paling yang paling sedikit dapat kepercayaan publik adalah parlemen, artinya DPR. Ini kan ironi besar karena mereka adalah representasi dari rakyat, dipilih oleh rakyat, ya kan, segala macam. Tapi kenapa kepercayaan mereka begitu buruk ya, begitu rendah? Nah, dalam bahasa saya ini adalah
rakyat terasing dengan wakilnya, wakil terasing dengan rakyatnya. Jadi mereka dua entitas yang tidak terpisah. Saling teralienasi ya. Iya, karena apa? Karena semuanya hasil dari transaksi politik, apa yang kita sebut dengan money politik dan seterusnya. Lagi-lagi soal sumber daya politik dalam bentuk uang itulah yang membuat demokrasi kita Karena itu makin kan rusak. punya sensitivitas dengan soal demokrasi, karena ini soal hasil dari barter ya, hasil dari jual beli suara. Hampir sebagian besar kan kayak gitu. Modusnya bisa macam-macam ya, segala macam. Tapi kan karena mereka tidak punya unsur ketokohan pada dirinya yang dikenal publik sebelum mereka nyalon kan. Modal sosialnya nggak ada. Modal sosialnya nggak ada. Mereka hanya punya duit. Dia bisa beli rupa-rupa kebutuhan untuk operasional politik mereka di lapangan. Bahkan sembako, bagi-bagi uang dan seterusnya. Dan karena alasan itu mereka dipilih. Apa hubungan emosi mereka dengan rakyat? Nggak ada. Karena itu rakyat merasa terasing dari wakilnya, wakil juga merasa terasing dengan rakyatnya. Kayak gitu-gitu. Jadi tidak ada hubungan simbiosis yang saling menguatkan. Itu sebabnya begitu mereka masuk ke pemilu berikutnya, mereka cemas lagi. Iya, karena mereka tidak begitu dikenal oleh rakyat, bahkan di dapilnya. Kayak gitu. Kita iri dengan geliat demokrasi di Amerika hari ini, Bu. Iya. Ketika Bernie Sanders sebagai senator yang mewakili kelompok independen berkongsi ya dengan salah satu senator Demokrat perempuan, iya itu lagi ramai itu ya, Ocasio-Cortez kalau tidak salah ya, mereka melakukan roadshow, tajuknya itu adalah Fight Oligarchy. Kalau kita ngomong soal political financing ya kan ujungnya ke situ. Iya. Ke oligarki ya yang mengendalikan partai, yang mensuplai bahan bakar untuk partai politik sehingga partai politik partai politiknya mengalami degradasi gitu ya. Terutama pada konteks fungsi dasarnya. Sekarang ini Bu ya, kalau sedang ada pertemuan senator di town hall yang memang menjadi bagian dari fungsi senator menjalankan mandat representasinya. Kalau di Amerika itu ratusan orang datang, bahkan mereka ngantri tuh di luar. Karena mereka pengen demokrasi balik ke jalan yang benar gitu ya. Di Amerika itu nggak ada raja gitu ya. Aksi-aksi mereka itu. Singkirkan tirani gitu, dan Donald Trump direpresentasikan sebagai tirani, raja gitu ya, dan itu karena tadi topangan oligarki ya, duit yang mendukung 100% Donald Trump. Elon Musk salah satu dari oligarki yang dimaksud. Belum lagi yang lain, pemilik Apple, Amazon, lain sebagainya, termasuk Facebook ya, Meta gitu. Gimana Bu ya? Ya nggak bisa jadi ya demokrasi kan ada prosedur. Berarti untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia, fokus lagi ke bagaimana uang bermain di dalam politik ya. Iya. Ya, demokrasi itu kan bukan sesuatu yang given ya. Dalam pengertian sebuah sistem yang sekali ada pasti jalan sesuai dengan norma-norma yang adanya. Ya kan, norma itu kan sifatnya berada di balik prosedur, ya kan. Dan itu juga bisa dimanipulasi begitu rupa, yang penting secara prosedural benar gitu kan. Yang tadi yang ritual tadi. Iya, yang jadi ritual tadi itu kayak gitu-gitu. Di situlah peluang orang yang kita sebut-sebut sebagai kekuatan oligark tadi masuk, karena dia domplek pada prosedur resmi kan segala macam. Nah, ini memang problem yang sangat serius karena apalagi kalau penegakan hukum dari institusi yang diberikan otoritas untuk memastikan demokrasi berjalan jurdil, aman, tanpa tekanan, tanpa money politik segala macam itu nggak jalan. Ya itu yang terjadi. Karena rakyat dalam keadaan normal, sebutlah di Indonesia ini, dia kan nggak mikirin politik. Tidak ada urusan dengan demokrasi. Para petani, para buruh, para apa, nggak ada urusan dengan demokrasi. Iya kan? Yang punya
pikiran tentang demokrasi, yang punya concern terhadap isu-isu itu kan kaum terdidik. Iya, bahkan Jokowi nggak punya pikiran juga soal itu. Ya kan terdidik. Mereka udah terlalu sibuk yang memikirkan nasib hari-hari mereka untuk memberikan makan anak, untuk sekolah anak dan seterusnya. Dalam keadaan nggak punya uang, tiba-tiba ada calon anggota dewan ya atau siapapun itu yang mau menjadi penguasa, menjadi pejabat, datang ngasih uang. Iya, betul. Kayak gitu. Apa urusannya dengan demokrasi gitu kan. Tapi setelah jadi, apakah mereka memikirkan itu bahwa orang itu adalah pilihan saya, nggak ada, selesai. Kayak gitu. Itu yang saya maksud, sebuah corak relasi ya antara penguasa dengan rakyatnya itu terasing, sama-sama asing. Gitu kan. Sama-sama asing. Oke Buya, ini menarik ya. Militerisme gejalanya suhunya meningkat di Indonesia dengan revisi Undang-Undang 34 tahun 2004 itu jangan hanya dilihat dari sisi ambisi politik kelompok militer ya. Iya. Tapi juga perlu dilihat dari kelemahan pemerintahan sipil yang justru bergandengan tangan. Iya. Ya, dengan kemauan dan hasrat politik kelompok militer di Indonesia. Jika salah satunya bisa diputus, tentu ya kita akan berada pada jalur demokrasi yang benar ya. Iya, betul. Jadi demokrasi bukan sesuatu yang given, ya kan? Karena itu orang yang merasa dirinya adalah representasi dari civil society, ya, terutama partai ya, wujud yang resminya, semua pelakunya itu harus dibenahi, ya, pelakunya harus dibenahi. Partai kita sama sekali tidak mempunyai sebuah visi tentang demokrasi. Oke Buya, insight-nya menarik dan ini bisa menambah ya referensi soal respon terhadap isu militerisme di Indonesia sekarang itu. Pemirsa, demikian insight Buya Tafta. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.